uh, imam tolong untuk di depan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masjid mengharap untuk di depan. Yang merasa sebagai pimpinan masjid, tokoh-tokoh masyarakat untuk berada di depan. Yang pakai sorban, silakan Pak. Demikian kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis beliau selalu diiringi oleh mereka orang-orang yang tua di sekitarnya. Kan ini penghormatan kepada mereka, ta'ziman wa takriman lahum. Yang merasa tua dipersilakan, yang tua secara umur, secara keilmuan, karena tidak layak saya untuk berkhitab di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'budi wal hawdil mawlud. Asyhadu annahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil ulama'il kiram wa asatidatil muhtaramin, para ulama, para pini sepuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada mereka, berikan istiqamah, sebagaimana masjid ini namanya Masjid Al-Istiqamah. Wa anistaqimu lillah. Di antara inti beragama, wa anistaqimu lillah, istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Bagaimana kita disebut istiqamah minal mustaqimina lillah? Di antara orang-orang yang beristiqamah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan istiqamah, dia tidak cukup sekali, dua, tiga kali dia melakukan. Tapi al-mudawamah, rutin dia lakukan. Sebagaimana dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah, ini dalam sabda Rasulullah, sebaik-baik amal ibadah adwamuha, rutin, wa in qalla, walaupun itu adalah sedikit. Kita setiap hari duha, ada di antara kita yang mendirikan duha 8 rakaat, ada di antara kita duha 11 rakaat. Ada jamaah? Ada di antara kita yang salat duha 8 dan atau 11 rakaat? Ada? Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu di usia 9 tahun, beliau cuma salat duhanya 200 rakaat. Berapa? 200 rakaat. Ini di usia beliau yang 9 tahun. Bagaimana ketika usia 11 tahun? Bagaimana usia 13 tahun, 15 tahun? Bagaimana ketika usia 20? Bagaimana 30, 40, 50, 60 dan sebagainya? Demikian hakadha a'malu as-salihin. Demikian perbuatan-perbuatan amal-amal orang-orang saleh. Yang kalau kita lihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama ini penuh dengan istiqamah. Apa sih yang disebut dengan istiqamah? Istiqamah perbuatan seorang hamba yang dia rutinitaskan lillah tabaraka wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang melakukan istiqamah tidak karena Allah,
putus. Orang yang melakukan istiqamah tidak karena Allah, tidak ada manfaat. Orang yang melakukan istiqamah kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala pun la faidatalah, tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh itu beliau memberikan definisi dan memberikan kekuatan kita sebagai umatnya, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Berapa banyak orang kalau misalnya lagi ada hajat, oh dia sholat banyak, tapi selesai hajatnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok mau ngawinin, kemudian oh sekarang capek ibadah, duha, biar kedapatan duit, biar kedapatan banyak duit, betul? Oh kalau misalnya besok sunatan, oh misalnya besok anak mau sekolah, mau kuliah, mau dan sebagainya. Sekarang kita ibadah. Jadi ibadahnya itu karena lillah aja, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ibadah kita murni tasfiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat atau tidak ada hajat, kita bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita berhajat kepada Allah. Hakikat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Hajatuna ilaika katsir, ya Allah. Hajat kami kepada Engkau banyak. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Sementara Engkau Maha mengetahui. Wa anta alimun biha wa khabir, dan Maha memberikan kabar. Bagaimana kabar kita tentang Ramadan? Wa masti'daduna li Ramadan. Bagaimana persiapan kita di bulan suci Ramadan? Bagaimana keadaan kita? Ini banyak sekali pertanyaan dari mereka para ulama-ulama saleh. Wa masti'dadukum li Ramadan. Bagaimana persiapan kalian berada di bulan suci Ramadan? Apakah persiapan kita di bulan suci Ramadan, persiapan kita udah bakal mendapatkan THR? Hanya itu. Apakah yang disebut dengan persiapan Ramadan, bebersih rumah, beberes rumah dan sebagainya? Hanya itu. Apakah yang disebut dengan bulan suci Ramadan kemudian kita lihat di sana dan di sini? Kalau kita lihat di televisi sekarang sudah banyak iklan menuju Ramadan. Iklan ini marhaban ya Ramadan. Iklan itu marhaban ya Ramadan. Iklan ini lagi marhaban ya Ramadan. Betul gak? Kenapa kita kalah dengan iklan? Kenapa kita kalah dengan iklan? Apakah hati kita sudah berpaut dengan bulan suci Ramadan? Wa ma ta'alluquna bi Ramadan, bagaimana hubungan kita dengan bulan suci Ramadan? Bagaimana ikatan batin kita dengan bulan suci Ramadan? Sementara as-salafun as-salihun, mereka para ulama-ulama kita tempo dulu 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, mereka tarhib Ramadan. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan ada tarhib Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami. 6 bulan sebelum Ramadan. Bukan ketika di Ramadan, bukan sebagaimana kalau misalnya kita tok membaca setelah salat tarawih, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Bait syairnya asalnya marhaban ya syahr Ramadan, tapi ini li darurati syair kalau kita belajar ilmu al-arud. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama saleh 6 bulan tarhib Ramadan. Nangis dia kepada Allah. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Ramadan, ya Allah Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Ini persiapan mereka. Persiapan munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau 6 bulan menjelang Ramadan, la ma'siyata fina, enggak ada maksiat di antara kita. Masya Allah. 6 bulan sebelum Ramadan, la ma'siyata fina, tidak ada maksiat di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada ingkar di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita. Tidak ada sesuatu hal yang melanggar hukum di antara kita. 6 bulan sebelum Ramadan. Setiap malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis. Bagaimana bisa melihat keadaan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap harinya berdakwah, setiap harinya menyuruh kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selalu amar ma'ruf nahi munkar. Menegaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malamnya nangis di hadapan Allah. Dia putar tasbih.
Astaghfirullah. Nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim rabbal baraya, astaghfirullahalazim minal khataaya. Astaghfirullahalazim rabbal baraya, astaghfirullahalazim minal khataaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Indah sekali ucapan mereka. Indah sekali munajat-munajat mereka untuk mendapati malam-malam Ramadan. Padahal ini masih jauh 6 bulan. Menjelang Ramadan itu ada namanya tarhibu Ramadan. Sementara sebagian kaum muslimin udah masuk Rajab, dia biasa-biasa saja. Seakan bulan Rajab adalah bulan yang biasa, seakan. Bahkan wa katsirun minan nasi la yafhamuna Rajab wa Sya'ban bal Ramadan. Bahkan kebanyakan mereka kaum muslimin tidak tahu apa yang ada yang terkandung di bulan Rajab, Sya'ban dan bahkan Ramadan. Aneh, kaum muslimin tidak tahu apa yang terkandung di bulan Rajab. Sudah lepas kita dari bulan suci Rajab. Dan tadi MC kita mengatakan bahwa sekarang kita berada di tanggal 5, di tanggal 10 Sya'ban. Yang dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Tu'radu fil a'mal, itu amal-amal ibadah diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang sangat banyak, beliau memaksimalkan di malam nisfu Sya'ban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tu'radu fil amal. Kalau banyak pertanyaan kenapa kita khususkan malam nisfu Sya'ban? Kalau baginda Rasulullah mengkhususkan, kenapa kita tidak mengkhususkan? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Rasulullah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Yang kita ikuti adalah ajaran baginda Rasul Muhammad. Bagaimana beliau ketika di malam nisfu Sya'ban beliau munajat kepada Allah. Beliau mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Lihat, malam nisfu Sya'ban. Ya Rabb, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Yang kemudian banyak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis sahihnya. Dalam yang lainnya pun mensahihkan hadis tersebut, betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara shaumu yaum syahr Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tidak ada bulan yang lain selain bulan suci Ramadan yang kemudian beliau memperbanyak puasa, kecuali itu adalah bulan Sya'ban. Tasyabatil khairat, dikatakan di bulan Sya'ban itu adalah berpencarnya, berbanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan. Ini disabdakan oleh baginda Rasulullah, bulan Sya'ban ini baik. Cuma wa inna katsiran minan nas la yaghfaluna anha. Kebanyakan manusia di bulan Sya'ban itu lalai. Yang mereka persiapkan di bulan Sya'ban itu adalah persiapan zahir. Yang mereka persiapkan di bulan Sya'ban itu adalah persiapan bagaimana ketika kami puasa, apakah di situ ada lontong sayur, atau di situ ada sirup, apakah di situ ada gorengan untuk buka puasa? Bagaimana kita nanti? Udah ada beraskah kita untuk puasa? Udah ada beraskah untuk berbuka? Udah ada persiapan kita adalah persiapan zahir. Kenapa kita tidak mau untuk mempersiapkan batin sebagaimana telah dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagian mereka persiapan Ramadan khatamat minal Quran. Sebagian mereka kaum saleh mempersiapkan bulan suci Ramadan khatamat minal Quran. Khatamatun minal Quran, berkhatam-khatam mereka membaca kitab suci Al-Quran. Allahu Akbar. Khatamatun minal Quran, berkhatam-khatam mereka membaca kitab suci Al-Quran. Ibu, di bulan Sya'ban udah berapa kali khatam Quran? 2, alhamdulillah.
Tapi rupa-rupanya yang jawab bukan ibu, tapi bapak. Enggak apa-apa deh perwakilannya. Bapak-bapak di bulan Syaban ini dari mulai 1 sampai ini sekarang 10 Syaban. Udah berapa kali ada yang mengatakan 2, alhamdulillah. Khatamatun minal Quran. Al-Quran itu bakal memberikan syafaat. Fainal Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dalam sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran. Perbanyak kalian membaca kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu akbar, nikmat. Orang yang sakit dibacain Yasin, nikmat. Orang yang masih hidup dibacain Yasin, nikmat. Orang yang meninggal dunia dibacain Yasin, nikmat. Semua pun dibacain Yasin, nikmat. Kenapa? Ayat Allah. Ayat Allah. Ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang baginda Rasulullah bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin hatinya Quran. Yasin hatinya Quran. Kalau disebut dengan Yasin itu adalah hatinya Quran. Intisari dari Al-Quranul Karim. Yasin. Siapa sih Yasin? Siapa Yasin? Siapa Yasin? Nabi Muhammad. Siapa Yasin? Taha. Siapa Taha? Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Siapa? Ya ayyuhal muddatsir. Siapa ya al-muzammil? Nabi Muhammad. Lupakah kita yang menjadikan bulan ini mulia, yang menjadikan bulan Rajab mulia, dan bahkan menjadikan Ramadan mulia? Siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka setelah membaca Al-Quran, kemudian mereka memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad. Nangis mereka, ada daya dzauq kepada baginda Rasul Muhammad. Khatam Quran, sadaqallahul azim, kemudian baca salat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ya Allah, tersentuh, ya Allah, tersentuh. Mendekat sama Rasulullah, ya Allah. Aku cinta kepada Rasulullah, ya Allah. Aku cinta kepada Rasulullah, ya Allah. Bagaimana seseorang bisa dekat dengan Allah? Bagaimana seseorang bisa dekat dengan Sang Khalik? Bagaimana seseorang bisa dekat dengan keagungan Allah tanpa kita melihat baginda Rasul Muhammad? Fattabi'uni, ikuti aku. Dalam firman Allah, ikuti. Bagaimana di bulan Rajab kemarin kita ikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfarul Rajab. Siapa yang mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulan istighfar? Dari mereka para ulama-ulama saleh yang kemudian mengambil dari sabda baginda Rasulullah, Rajab syahrullah. Kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa ini bukan hadis, ini adalah hadis palsu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kajian mereka sebentar tentang hadis, kemudian mereka mengatakan ini adalah hadis palsu. Beda jemaah antara al-maudhu' dengan dhaif. Kaji bahasa Arab dengan sesungguhnya, kaji hadis dengan sesungguhnya. Enggak kemudian seseorang baru ngaji sekali, baru ngaji setahun 2 tahun, kemudian lantar seakan dia adalah seorang doktor. Dia lantar seakan dia adalah seorang syekh kabir. Seakan dia adalah seorang kiai besar. Baru ngaji setahun 2 tahun, ntar dulu ngaji yang benar, pelajari hadis yang benar. Jangan terus mengatakan dan mempersamakan antara dhaif dengan maudhu'. Antara dhaif dengan maudhu' ma baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Kemudian mengatakan, oh malam nisfu Sya'ban itu hadisnya maudhu'. Tahukah arti maudhu'? Maudhu' itu artinya palsu. Jauh dari apa yang disebut dengan dhaif dengan maudhu'. Dhaif itu adalah kekuatan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haitsul ittisal, dari secara bersambungnya hadis tersebut, minas sanad ila sanad, dari sanad kepada sanad yang paling utama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ada namanya sahih, hasan dan dhaif. Dan dhaif itu adalah ucapan yang paling istimewa karena bersambar dan bersandung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa dhaif adalah maudhu'. Jamaah sekalian, perlu
pemberian dan perlu pemahaman tentang keilmuan. Zaman sekarang kan udah gampang sekali untuk mengatakan bid'ah. Zaman sekarang mengatakan syirik. La haula wala quwwata illa billah. Orang baca Yasin disebut bid'ah. Betul jemaah? Orang baca Yasin kemudian disebut dengan bid'ah? Lucu sekali. Sementara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yasin, iqra Yasin ala mautakum. Baca surah Yasin untuk orang yang bakal meninggal. Orang yang bakal meninggal dibaca Yasin nikmat. Bagaimana udah meninggal dunia? Orang mau meninggal dunia dibaca Yasin. Ada sebagian udahlah enggak usah pakai Yasinan. Ada sebagian orang udahlah enggak usah pakai tahlilan. Enggak ada masalah kalau itu adalah keyakinan engkau, tetapi jangan katakan bahwa ini adalah hadis baginda Rasulullah. Hadis baginda Rasulullah bersabda, "Iqra Yasin", baca Yasin. Kalau perlu seorang muslim itu betul-betul mentadabbur dan mentafakkur tentang Yasin di mana dan kapan pun dia berada. Di kuburan pakai Yasin, emang pakai apa? Emang pakai sendal jepit? Baca Yasin dong. Karena Rasulullah yang bersabda. Rasulullah yang mengajarkan ketika berada di kubur membaca Yasin. Ketika berada beliau di pekuburan Baqi' al-Gharqad. Itu dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Al-Madinatul Munawwarah, dekat dengan Masjidun Nabil Mukhtar. Selalu baginda Rasulullah, bahkan Sayyidatuna Fatimah selalu ke Baqi' al-Gharqad, kuburan yang namanya Baqi' al-Gharqad. Ini orang doyan ziarah disebut kuburiyun. Tukang kuburan, astagfirullah. Tahu gak kuburiyun? Kuburiyun itu penyembah kubur. Pemahamannya bagaimana dong seseorang? Apakah dia memahami tentang Al-Quran secara menyeluruh, bahasa Arab secara menyeluruh? Yang sekarang seakan orang-orang belajar dari Timur Tengah atau belajar dari manapun kemudian berantem dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Ulama-ulama tuanya, ini bid'ah kayak, ini syirik kayak, astagfirullah, semua astagfirullah. Tadi yang saya katakan, baru ngaji setahun 2 tahun, walaupun itu adalah di Mekah, walaupun itu adalah di Mesir, walaupun itu adalah di Timur Tengah, perlu pembelajaran di atas ilmu dan di bawah ilmu ada ilmu. Di balik ilmu ada ilmu. Pantes kalau misalnya mereka para ulama-ulama 30 tahun, baru ketika 30 tahun baru merasakan sebuah daugul ilmu, merasakan sebuah sensasi keagungan ilmu, cita rasa ilmu. Orang-orang tua kita cinta kopi. Kopi suka. Kopi apa? Kopi loa. Alhamdulillah. Ada kopi apa lagi? Kopi hitam, kopi juga hitam. Kalau kopi putih, susu. Kopi, itu sensasi kopi baru cuma sekedar diungkap, masya Allah. Belum lagi ketika diputar balikan dengan milagah, dengan sendok, teng, Allahu Akbar, sensasi. Zauk. Orang yang dekat kepada Allah ada rasa zauk. Nggak bisa untuk mengatakan dia Muslim kemudian kita katakan kafir, nggak bisa. Ini baru zaman sekarang baru melihat Muslim kemudian beda perangainya dengan kita, seakan kemudian kita mengatakan mereka adalah kafir. Dan ini yang terjadi sekarang. Inilah diantara kemerosotan seorang Muslim. Jauh dia dari Al-Quranul Karim, dia jauh dari baginda Rasul Muhammad. Rasulullah marah kalau umatnya disebut kafir. Kalaulah baginda Rasulullah dalam sabdanya, man kaffara musliman fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafirkan seorang Muslim, sungguh dia sudah kafir duluan. Ada, oh ini pecinta maulid, kafir dia. Ini pecinta ziarah kubur, kafir dia. Ini saya nggak tahu nih. Saya berada di masjid apa nih? Masjid Al-Istiqomah. Bentuknya saya juga nggak tahu. Keadaan yang ada di Masjid Al-Istiqomah saya nggak tahu. Cuma saya ngelihat bahwa dalam sholat subuh di situ masih ada kunut subuh. Modal saya untuk berkata. Kalau nggak ada kunut subuh, saya bingung juga untuk mengatakan seperti ini. Kenapa? Wah, ada kunut subuh. Karena masjid yang berkunut subuh umumnya itu adalah masjid yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma dina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Mengatakan bid'ah. Kunut subuh hafal juga enggak, dia bilang bid'ah. Banyak orang mengatakan kunut subuh bid'ah. Ente hafal kunut subuh enggak? Enggak usah ngomong.
Ente tahu gak dalil tentang kunut subuh? Enggak usah ngomong. Ente tahu gak berbagai macam mazhab yang ada di dalam kunut subuh? Enggak tahu, enggak usah ngomong. Jadi yang ngomong hanyalah mereka para ulama-ulama. Kalau kita orang awam ikut mereka kepada ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita dari zaman 1 sampai zaman sekarang, di setiap subuh di situ ada kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Betul gak? Persiapan Ramadan jamaah sekalian, kan banyak doa. Kasratul doa wal istighfar. Memperbanyak doa, istighfar, kemudian wassalati ala Nabil Mukhtar, bersalat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan kita menuju Ramadan. Doa, udah ucapan kita udah doa aja udah, ngapain sih? Kita mau tahu tentang urusan orang lain, capek banget. Capek. Urusan Allah aja banyak, kita ingatkan urusan Allah. Yang enaknya kan setiap hari kita dengan Allah lagi. Allah lagi, bangun tidur kita dengan Allah, mau tidur kita dengan Allah, aktivitas kita dengan Allah, kemanapun kita berada dengan Allah, hati tenang, nyaman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tenang. Hati bakal menjadi tenang ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah yang kita sebut Allah. Biarin masalah anak kecil ketika sekolah, yang satu dapat makanan gratis, yang satu enggak dapat makanan gratis, biarin, enggak ada masalah. Yang satu misalnya gas LPG, yang satu dapat, yang satu enggak, biarin, namanya dunia. Namanya dunia. Oh, persiapan Ramadan belum dapat apa-apa, biarin, itu adalah dunia. Bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita aja banyak kekurangan kita dengan Allah. Majtama qauman, tidak seorang kaum itu berkumpul dalam satu perkumpulan illa wa yus'al, kecuali bakal dipertanggungjawabkan tentang persatuannya itu. Ibu-ibu sekarang duduk bersama ibu-ibu, sebelah kanan, tengah-tengah, sebelah kiri. Jamaah yang sebelah kanan, jamaah sebelah kiri, yang ada di depan, yang ada di hadapan saya, bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita duduk nongkrong di sana, duduk di sana, di rumah atau di tempat kerjaan, itu bakal dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sandarkan diri kita kepada Allah, kita mensandarkan kepada siapa, jamaah sekalian? Istanudu ilallah. Sandarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'innahu khairul musnad, karena dialah Allah tempat sebaik-baik sandaran. Kita mau bersandar kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembahnya, kepada Engkau kami minta pertolongan. Sembahlah Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta lagi kepada Allah. Ya Allah, di pagi hari ini aku minta kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, di sore hari ini aku minta kepada Engkau ya Allah. Ucapan Allah selalu dengan Allah. Allah ma'i, Allah syahid, Allah hadir, Allah nadir ilai, Allah qarib minni. Dikatakan oleh seorang hujjatul Islam, bagaimana lisan kita untuk selalu terfokus hanya kepada Allah. Lisan kita Allah, fikiran kita Allah, semua yang kita miliki adalah Allah. Bergejolak hati kita, bersenandung ria kita menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Orang enggak tahu bahwa menyebut nama Allah itu manis. Orang juga enggak tahu bahwa menyebut nama Allah itu kaya. Orang punya 1 triliun, enggak ada apa-apanya dibanding orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berzikir kepada Allah itu kaya walaupun mereka miskin. Miskin apa? Enggak punya apa-apa. Tapi mereka ketika ditanya, "A'indaka syai'?" Engkau punya sesuatu? Naam. Allah. Yang ada di hadapanku adalah Allah. Siapa yang mengatakan bahwa aku adalah miskin? Aku punya Allah Subhanahu wa taala, Allah punya aku. Allah. Udah makan? Udah. Atau udah makan? Belum. Aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau yang lain, mau dekat dengan Allah, ayo bismillah. Yang lain jauh dengan Allah, ayo dekat dengan Allah. Setiap harinya selalu senandung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan Ramadan ya Mas sekalian. Makanya mereka
jauh-jauh hari memperbanyak khutamatul Quran, salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar terbiasa ketika masuk di bulan Rajab mengulang lagi, memperbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahu Akbar. Nikmat yang telah tadi dikatakan, nikmat yang telah dizikirkan, nikmat. Di setiap zikiran ada sebuah kenikmatan. Satu zikir dengan zikir yang lain ada satu kenikmatan berbeda. Kita menuju zikir yang lain, zikirnya, nikmatnya luar biasa, ada perbedaannya lagi. Bagaimana sih kalau misalnya kita makan durian, habis makan durian Montong, kemudian kita makan durian Palembang, habis makan durian Palembang, kemudian habis makan durian Palembang, kemudian durian Medan, habis dari durian Medan, kemudian durian apa lagi? Durian itu Bogor, jangan keterusan, beda-beda. Artinya di setiap durian ada nikmatnya, padahal sama-sama durian. Zikir membahana, salawat membahana. Hanya orang yang memahami tentang makna Ramadan, orang-orang yang mempunyai daya indah, daya hati yang sangat indah, dia merasakan sebuah nikmatnya Ramadan. Allahu Akbar. Ada gelora Ramadan, ada manisnya Ramadan. Apalagi sekarang kita berada di tanggal 10 Sya'ban, yang kurang lebih 20 hari lagi masuk di bulan suci Ramadan. Rindu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syauqa, aku rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku rindu kepada malam-malam Ramadan. Aku rindu dengan salat tarawih. Aku rindu dengan bacaan doa dan salat tarawih. Aku rindu tentang menghatamkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Aku rindu puasa. Aku rindu. Tuh lihat, wa syauqa, daya rasa. Tadi saya ungkap di awal, iklan sekarang udah iklan Ramadan, udah berkebanyakan. Bahkan yang tadinya nggak punya halal, sekarang iklan Ramadan halal. Istiqlal, masjid Istiqlal. Nggak ada masalah. Artinya mereka tahu tentang satu perkembangan zaman. Kita sebentar lagi di bulan suci Ramadan, bagaimana nafsu diri kita? Apakah sudah menyatu dengan bulan suci Ramadan? Kalau misalnya kita sudah menyatu dengan bulan suci Ramadan, anak istri kita, keluarga kita, kerabat kita, mereka para ulama-ulama, bukan berarti mereka tidak menyatu kepada bulan suci Ramadan. Mereka sudah menyatu dengan Ramadan, anak dan istrinya sudah menyatu dengan Ramadan, keluarga besarnya sudah menyatu dengan Ramadan. Tapi bagaimana umat-umat baginda Rasulullah yang timur, utara, dan barat, selatan semuanya agar menyatu di bulan suci Ramadan? Mereka bercapek-capek, bahkan mewakafkan diri mereka. Mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan capek. Mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan pusing. Mereka semuanya untuk baginda Rasulullah. Biar umat tahu Ramadan, biar umat tahu Ramadan, biar umat tahu Ramadan. Sebagaimana dalam satu konsep dari baginda Rasulullah, "Law ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang terkandung di bulan suci Ramadan. Jamaah, mau masuk Ramadan harus tahu Ramadan. Bagaimana mungkin orang mau masuk kerja tapi dia tidak tahu tentang apa yang harus dikerjakan? Nggak bisa, berhenti dia dari kerja setelah itu. Atau andaikan dia kerja, nggak bakal ada karir di situ. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Kita mau kuliah, kita mau sekolah, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan di sekolah atau di kampus. Aneh. Kita mau pindah di satu kampung, kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mempunyai satu usaha, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita kelola. Kan lucu. Kita mau masuk ke Ramadan, harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang bisa jadi Ramadan sekarang itu adalah Ramadan terakhir buat kita. Bisa, mungkin jemaah? Mungkin enggak? Mungkin Ramadan kita adalah Ramadan terakhir buat kita. Ini bisa jadi Sya'ban kita adalah Sya'ban terakhir buat kita. Atau kemarin Rajab kita adalah Rajab terakhir buat kita. Makanya ketika mereka para ulama berada di bulan suci Sya'ban, mereka para ulama berdoa, Allahumma kama ballaghta Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Tetap ada kata-kata juga, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban, sebagaimana Engkau ya Allah menyampaikan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan ya Allah.
Balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Apa sih artinya balighna Ramadan? Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan zahir wa batin. Bukan cuma sekadar kita puasa saja, tidak. Tahu hakikat puasa. Manisnya puasa. Puasa ada manisnya. Kan puasa capek. Betul nggak? Apalagi jam 12 siang, apa kita keluar, kita ngelihat ada durian montong, Masya Allah, Masya Allah. Jam 12 siang kita ngelihat kecapi, kita Allahu Akbar. Ada sensasi manisan, ada sensasi kopi sirup dan kopi, kemudian sirup, kemudian teh manis. Jam 12 siang, Allahu Akbar. Betul kan? Capek kan puasa? Tidak, siapa yang bilang? Puasa itu nikmat. Mungkin orang yang belum tahu puasa, dia bilang capek. Makanya kita harus tahu puasa. Jangan kita udah 1 tahun, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 tahun puasa, ya puasa buat seperti tempo dulu aja udah. Puasa dari maghrib, dari subuh sampai maghrib udah gitu. Habis itu udah. Itu yang disebut dengan puasa. Tidak, puasa nikmat. Yang kalau misalnya dalam sabda Rasulullah, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa aja ibadah. Bukan berarti jamaah disuruh habis subuh tidur, habis duha tidur, habis zuhur tidur lagi, habis asar tidur. Kan katanya ibadah. Benar, ibadah, cuma kebanyakan tidurnya. Di sini naumus shaim ibadah, kalau udah capek tidurnya ibadah. Tidurnya ibadah. Ini ada di antara kita habis sholat tarawih kemudian baca Quran sampai menjelang sahur. Ada kalau nggak ada, adain aja deh ya. Tahun kemarin belum ada, sekarang kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan kita bakal berjumpa dengan Allah. Kan tadi saya katakan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Kalau kita tahu Ramadan terakhir kita kepada Allah, masa sama dengan tahun kemarin? Ayo deh, habis tarawih ayo baca Quran lagi, sholawat lagi, ibadah lagi, ibadah sosial lagi. Tadi MC kita mengatakan ini listrik perlu penambahan daya. Ya, gampang aja mah. Kalau kita bersatu semuanya, gampang. Ya, jangankan daya tambah, masjid ini kita dayain, kita kuatin lagi 5 kali lipat juga nggak ada masalah. Amin. Kecil buat muslim, dia sholat duha ditanggung rezekinya oleh Allah. Amin. Sholat duha, usolli sunnat duha, Allahu Akbar. Selesai duha dia baca Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal quwwatuka wal ismatuka wa Allahumma in kana rizquna fi sama'i fanzilhu ya Allah. Andaikan rezeki kami ada di langit, turunin. Minta kita sama Allah. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau jauh dekatkan. Rizki zahir gampang. Malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak salat kita kepada baginda Rasul. Rizki dengan gampangnya. Usaha seorang muslim, dia dapat, dia sabar, kemudian dia bakal mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disebut dengan isti'dadur Ramadan. Persiapan di bulan suci Ramadan. Masuk Ramadan penuh dengan kekuatan besar. Seakan nanti ketika kita meninggal dunia, datang malaikat Israel, kita udah siap. Itu malaikat Israel datang dari pintu sebelah mana misal? Kanan atau tengah atau kiri. Waduh, malaikat Israel, nggak usah pakai takut deh. Nggak usah pakai takut. Kenapa? Takwa kita udah mentok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu artinya mentok? Ibu, tahu artinya mentok? Udah ke atas, udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus mau ngapain lagi? Kita udah dengan Allah Subhanahu wa taala, emang kita punya Allah, kita semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanat dari MC kita tadi, isyraq, selesai doa. Ya, isyraq selesai doa. Apalagi saya baru pertama kali ke sini. Allahu Akbar. Saya harus tahu betul-betul hukum yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Berkah. Yang disebut dengan berkah apa sih? Ziyadatul khair 'alal khair. Tambahnya kebaikan di atas kebaikan. Amin. Kita udah sholat subuh berjamaah, lebih lagi. Itu namanya berkah.
Kita udah punya duit, bisa bersedekah, tambah bersedekah lagi, namanya berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbah ya Ghawthah ya Akramal Akramin wa ya Khairan Nasirin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azim sultan, ya karim al-ihsan, ya daiman ni'am. يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف في جميع الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها خبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف من نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم كما بلغت رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم يا مبلغ بلغ رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر واحفظ اللسان ولا تجعل حظا من الهجوع والسعادة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأولادنا صالحين عالمين عاملين مخلصين لك على كل شيء قدير ببركة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang mau berangkat haji setiap hari memang bisa orang yang pahalanya haji sempurna habis sholat subuh berjamaah kemudian dia ngaji atau dia zikir sampai isyraq. Sekarang asyraqati syams, isyraqnya matahari tiba, kemudian kita sholat salat isyraq, ada 2 ada 4 rakaat. Seakan-akan dia melakukan ibadah haji sempurna. Setiap hari kita dapetin pahala haji. Habis ini jangan pakai pulang kecuali dia sholat dulu. Ya, sholat dulu 2 atau 4 rakaat atau mungkin menerusin sampai 100 rakaat kali, nggak ada masalah. Boleh nerusin di masjid, boleh nerusin di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.